Halo Bu Retno, Assalamualaikum, apa kabar nih? Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya hari ini baik, sehat walafiat, Bu. Namun ini sebenarnya saya ada sedikit problem, Bu. Hmm, Problem apa? Ada yang bisa saya bantu Ibu? Ya, jika tidak sibuk, boleh kita berbincang-bincang sebentar, Bu. Oh, tentu saja Bu, boleh. Kebetulan saya ada waktu kosong nih. Ngomong-ngomong, apa yang bisa saya bantu Ibu? Ini nantinya saya ingin menemukan solusi, nggih, atau apa jalan keluar dari permasalahan yang saya alami. Mungkin setelah saya ceritakan sama ibu, saya bisa mendapat gambaran tentang apa yang perlu saya lakukan. Emangnya ada masalah apa Bu Retno? Jadi begini Bu, ini di kelas saya ini ada satu murid saya yang apabila masuk pelajaran saya itu tidak semangat untuk mengikutinya, bahkan tugas pun jarang dia kerjakan. Itu yang membuat saya merasa sedikit pusing menghadapinya. Oke, Bu Retno, tadi Ibu bilang ada satu siswa yang kurang bersemangat belajar dan cara mengerjakan tugas. Apakah Ibu sudah menelusuri penyebab permasalahannya? Kenapa murid itu melakukan hal itu? Sudah Bu, saya sudah pernah memanggil anak tersebut dan menanyakan penyebabnya, kenapa dia tidak begitu suka dengan pelajaran saya. Oh, itu sudah ditanyakan. Eh, dari pengamatan Ibu Retno, mengapa dia tidak begitu suka dengan pelajaran Ibu? Ya, jadi setelah saya amati dan menanyakannya langsung ya kepada anaknya tersebut, ternyata anak tersebut tidak suka dengan pelajaran PAI karena kadang saya mungkin sering mengajak siswa untuk membaca surat-surat yang pendek atau yang agak panjang ya, mungkin ya. Terus maupun ada materi juga itu sih berdasarkan pengamatan saya. Oh, begitu. Eh, Kira-kira seperti apa kondisi ideal yang Ibu Retno harapkan pada murid tersebut? Ibu maunya apa begitu? Tentu saja saya mengharapkan murid tersebut bisa mengikuti pelajaran saya dengan baik, seperti murid-murid yang lain juga mau mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan, Bu. Oke, kalau begitu apakah ada yang bisa Bu Retno lakukan untuk memotivasi eh, meningkatkan belajar siswa tersebut? Ya, saya nanti akan mencoba berdasarkan pengamatan tadi yang sudah saya lakukan. Ternyata saya itu kurang menerapkan metode pembelajaran dengan baik nih. Sehingga anak mungkin tidak semangat untuk mengikuti pembelajaran yang saya terapkan. Oh iya, bagus itu Bu. Niat Ibu bagus banget. Jadi hal apa yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan motivasi murid? Ini yang akan saya lakukan yaitu menerapkan metode pembelajaran yang sesuai kebutuhan siswa nggih, dengan menambah waktu untuk ice breaking misalnya ya biar lebih membuat semangat anak-anak dan memilih media pembelajaran yang menarik untuk siswa agar siswa berminat untuk belajar bersama. Bagus Ibu. Baiklah Ibu, apakah ada kira-kira metode yang pernah berhasil Ibu lakukan di kelas? Oh, benar tanya ada ya Bu, ada pernah saya mencoba ini. Jadi metode yang pernah saya lakukan adalah dengan metode dengan kuisis ya, dengan materi yang sudah dibahas sebelumnya. Terus siswa saya suruh membawa HP dan yang berkuota ya tentunya. Kemudian saya mulai pembelajaran dengan kuisis dan ternyata semua siswa itu antusias, semangat gitu mengikutinya. Murid itu juga karena mungkin bawa HP ya, pakai HP lebih menyenangkan.
Karena dalam kuisis soalnya tidak cuma baca ayat Al-Quran dan pembahasan berjalan sesuai yang saya harapkan. Luar biasa Bu Retno. Kalau menurut Ibu jika di rating tuh dari angka 1 sampai 10, menurut Bu Retno seberapa tingkat minat belajar murid dengan metode kuisis tersebut? Kalau saya berdasarkan pengamatannya ya, saya perhatikan kalau saya berikan peringkat menurut saya antara 8 sampai 9, Bu. Karena semuanya antusias sih ya. Baiklah, selanjutnya apa saja rencana yang akan Bu Retno lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya? Coba ceritakan. Ya berarti yang akan saya lakukan itu saya akan segera menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi ya dan juga diselingi dengan kegiatan ice breaking tadi yang bisa membuat semangat anak-anak. Mungkin menurut mereka sangat menarik dan juga dengan kuisis yang saya ceritakan tadi serta sering update segala informasi terkait cara mengajar yang berpihak pada murid agar tercapai tujuan pembelajaran baik segi murid maupun dari segi saya sendiri sebagai pengajarnya. Oke Bu, kira-kira siapa sih Ibu yang bisa membantu Bu Retno dalam menyusun maupun melaksanakan rencana tersebut? Yang mungkin akan bisa membantu saya dalam menyusun rencana ini adalah mungkin bisa kepala sekolah, ya Bu, rekan sejawat, dan tak lupa juga saya juga menginformasikan ini kepada wali murid untuk bisa bekerja sama agar muridnya juga siap belajar di rumah. Oke, kira-kira berapa lama Bu Retno waktu yang Ibu butuhkan untuk melakukannya? Ya, sepertinya tidak membutuhkan waktu yang lama ya Bu. Mungkin dalam awal pelajaran ini, awal bulan depan gitu Bu. Bulan depan mungkin akan saya terapkan. Hal ini akan saya terapkan secepatnya ya. Awal bulan ajaran baru inilah, bulan antara Juli sampai Agustus ya. Awal Agustus mungkin Bu. Lebih tepatnya kayaknya awal Agustus ini nanti akan saya terapkan ya. Terus hanya saja mungkin pencapaiannya yang akan membutuhkan waktu yang lama ya Bu, karena tidak ada yang instansi. Iya Bu, betul itu Bu Retno. Nah, kapan Bu bisa mulai melaksanakan rencana ini? Ya, kayaknya ya secepatnya tadi mungkin awal pelajaran ajaran baru ini ya, bulan Agustus akan saya terapkan agar murid mendapatkan hak belajar sehingga terlaksananya pembelajaran yang sesuai yang diinginkan baik murid maupun bagi gurunya. Berarti akan saya terapkan nanti langsung Ibu. Oke Bu, kemudian komitmen seperti apa yang akan Bu Retno lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik? Ya, insya Allah ini saya akan lebih konsisten Ibu. Saya akan konsisten secara terus-menerus belajar dengan mengupdate atau dengan menggunakan metode pembelajaran ya, mengupdate segala informasi, berkolaborasi dengan rekan sejawat dan berbagi praktik baik dengan guru hebat baik di sekolah maupun di luar sekolah untuk meningkatkan kompetensi diri saya sebagai seorang pendidik. Jadi mungkin bisa menerapkan pembelajaran di kelas dengan berbagai metode yang saya ketahui ya dan juga memahami gaya belajar yang sesuai dengan gaya belajar siswanya sehingga kehadiran saya di kelas itu bisa selalu dirindukan oleh murid saya. Oke, baik Bu Retno, adakah dukungan dari pihak lain yang Ibu butuhkan? Ya, tentunya dari pihak sekolah Bu. Dari sekolah saya dukungan sarana prasarana juga untuk menyampaikan media pembelajaran kan harus ada itu LCD, berarti angkanya dari dikonsultasikan ke sekolah tadi pakai LCD Makanya ada sarana prasarana dan dukungan moral juga sudah saya dapatkan dari sekolah
dukungan dari teman-teman ya, baik dari kepala sekolah maupun rekan sejawat, mungkin dari internal diri saya juga konsisten dalam menjalaninya. Baiklah Bu, semoga rencana itu berjalan dengan lancar ya Bu. Nah, bagaimana perasaan Ibu setelah kita berbincang sejenak ini? Ya, alhamdulillah perasaan saya ini sudah lega Ibu, karena sudah berbagi dan sudah mendapat penguatan dari jenengan ya. Saya semakin mantap untuk melakukan rencana tersebut. Hmm, syukurlah kalau begitu ya Bu. Apakah ada hal lain Ibu yang ingin Bu Retno sampaikan? Saya rasa cukup Bu. Tadi sudah bincang-bincang sudah banyak ya Bu. Terima kasih banyak udah meluangkan waktu Ibu Fatihah untuk berbincang dengan saya sehingga saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya. Terima kasih banyak ya Bu. Sama-sama Bu, saya juga senang mendengar cerita Ibu. Semoga kita bisa terus berbagi ya Bu. Ibu, ya Bu sama ya Bu. Sampai jumpa kembali ya Bu. Oke Bu, sampai jumpa kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah Bu, ini waktu ini masih